Baik, peserta KKN yang saya hormati, yang saya banggakan, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam nama budaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul bertatap muka di sini dalam acara pembekalan KKN tahun 2021. Pembekalan ini, dalam pembekalan ini saya ditugasi untuk membawakan makalah tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Saudara sekalian, ini KKN ini tentunya mempunyai tema. Jadi temanya adalah tentang pandemi COVID ya. Penguatan tentang kesehatan dalam pandemi COVID-19. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama adalah tentang pendahuluan. Kemudian dalam hal ini saya akan menjelaskan kenapa KKN ini perlu dilaksanakan dan dalam hal apa dilaksanakan dan tentang apa dilaksanakan itu jadi perlunya dilaksanakan kayak apa, itu yang akan dijelaskan dalam pendahuluan. Kemudian saya lanjutkan dengan memberikan istilah-istilah. Ini kiranya perlu dilakukan supaya jelas apa yang disampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Lalu saya juga akan memaparkan apa sih tujuan dan manfaat daripada KKN itu. Prinsip-prinsip pemberdayaan juga akan dipaparkan pada kesempatan ini, sehingga kembali lagi mahasiswa itu peserta KKN akan menjadi lebih jelas apa yang harus dilakukan dalam kegiatan KKN nanti. Saya juga akan menyampaikan beberapa program yang kiranya perlu dilaksanakan yang sesuai dan tepat dilaksanakan sesuai dengan tema KKN ini. Ya, saya lupa menulis bahwa nanti saya akan menyampaikan juga tentang etika daripada ber-KKN. Karena terus terang saja, kalau kita tidak menunjukkan etika yang baik, itu jelas berarti kita tidak mempunyai moralitas yang baik. Dan nanti juga saya akan sampaikan penutup. Baik, saudara-saudara, saya akan mulai dengan pendahuluan. Ya, yang sebelumnya, ini gini. Ya, saya sengaja memperlihatkan gambar ini. Ya, gambarnya aneh. Biasanya orang mempertunjukkan gambar itu bunga, pemandangan yang indah. Tetapi ini justru saya tunjukkan fighter. Ya, kenapa? Kenapa saya tunjukkan fighter? Karena dalam jiwa fighter itu pasti ada keinginan keras untuk mencapai tujuan itu. Dan sasarannya harus tepat. Nah ini, dan dalam hal mencapai sasaran itu tidak boleh lambat, tidak boleh kita loyo, harus punya semangat tinggi. Nah ini perlu, seperti Anda lihat di gambar itu, gambarnya Bruce Lee. Jadi Bruce Lee itu orang yang dalam dunia persilatan dia sangat cepat ya, dan fokusnya luar biasa. Nah, inilah semangat ini yang saya petik supaya nanti semangat saudara ber-KKN itu bisa tertulari oleh semangat yang dimiliki oleh Bruce Lee. Ya itu sekedar basa-basi kenapa saya tunjukkan gambar itu. Saudara sekalian, ya, pada pendahuluan saya akan menceritakan dulu sejarah. Mungkin ini sudah disampaikan, tetapi tidak. Saya hanya menggarisbawahi bahwa
KKN itu munculnya itu awalnya sebagai berikut. Jadi pada tahun 1971, jadi oleh Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, itu ditetapkan ada 3 universitas, yaitu Universitas Andalas di bagian barat, Universitas Gadjah Mada di bagian tengah, dan Universitas Hasanuddin di bagian timur, itu sebagai perintis proyek kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi Direktur Pendidikan Tinggi itu pada tahun itu ditetapkan ada tiga universitas yang sebagai pionir dilaksanakannya proyek kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi proyek ini sebagai perintis dari pengabdian masyarakat itu sendiri yang sekarang disebut KKN dan dikenal dengan nama pengabdian masyarakat kepada pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Jadi itu dasarnya pada tahun 1971. Ya, saya tidak tahu saudara sedang berumur berapa pada saat itu. Pada saat itu yang menjadi Bapak Presiden adalah Pak Presiden Soeharto. Kemudian pada tahun 1972, Direktur Pendidikan Tinggi meminta 13 universitas di 13 provinsi untuk melaksanakan proyek perintis kuliah kerja nyata pada tahun ajaran 1973-1974. Universitas Gadjah Mada bertindak sebagai universitas pembina, sedangkan 12 universitas lainnya termasuk kategori Universitas Madya. Jadi yang sebagai pembina adalah Universitas Gadjah Mada. Universitas yang sebagai Universitas Madya dalam hal KKN ini adalah ke-12-nya antara lain adalah Universitas Syah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Hasanuddin, Universitas Samratulangi, dan Universitas Pattimura. Jadi itu universitas pionir yang melaksanakan KKN. Nah, program yang dilaksanakan tentunya tidak sama dari ke semua universitas yang ditunjuk sebagai pionir itu. Jadi tiap perguruan tinggi memiliki tentunya memiliki disiplin ilmu yang berbeda, dan ini karena berbeda itulah maka tiap perguruan tinggi berbeda-beda disiplin ilmu yang terkait serta kebutuhan masyarakat dari daerah yang dituju. Jadi bergantung kepada disiplin ilmu yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang dimaksud. Program yang dibuat dapat terbagi menjadi program umum seperti peringatan hari besar, pemberdayaan masyarakat, dan program khusus yang terkait dengan tema besar KKN itu sendiri. Saudara sekalian, pada saat itu ada beberapa tema khusus KKN yang ditawarkan, antara lain yang dicanangkan, antara lain seperti pendidikan, pariwisata, sumber daya alam, dan peduli bencana. KKN peduli bencana merupakan salah satu bentuk tanggapan dari kalangan perguruan tinggi terhadap bencana yang sedang terjadi. Dan tema yang diangkat seperti kebencanaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi pada saat itu mahasiswa diterjunkan ke masyarakat untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana, sehingga dengan otomatis juga diupayakan agar mahasiswa bisa memecahkan masalah dalam menangani peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu jadi itu sejarah singkat tentang munculnya KKN.
Nah, terkait dengan pandemi COVID-19, program KKN itu dilaksanakan dari tempat tinggal mahasiswa masing-masing. Jadi hal yang dikerjakan oleh peserta berhubungan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap pandemi. Nah, inilah tema yang diangkat dalam KKN saat ini. Jadi pelaksanaan kegiatan KKN dari rumah berlangsung 1 hingga 2 bulan di tempat peserta KKN berada. KKN dari rumah ini bersifat individual dan dikoordinir oleh ketua kelompok peserta KKN. Tentunya peserta KKN didampingi dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan. Ya, seperti apa yang dilakukan KKN sebelumnya, pembimbingan, pembekalan juga dilakukan melalui daring. Saudara sekalian, pemberdayaan tidak hanya, kalau kita ngomong pemberdayaan, tidak hanya pada sisi peningkatan ekonomi wilayah atau paham dari politik, tetapi justru dimulai dari tindakan mikro, yaitu dari proses pembelajaran. Jadi kalau kita berbicara masalah pemberdayaan, itu yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan sebenarnya awalnya. Jadi itu justru awal mulanya. Jadi sehingga nanti penguatannya dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Jadi inilah alasan inilah mengapa KKN itu penting dilaksanakan. Terlebih-lebih KKN pada saat ini yang mengangkat tema penguatan kesehatan dalam kepedulian terhadap pandemi COVID. Saudara sekalian, COVID seperti kita lihat dan alami bersama, itu sangat perlu diwaspadai. Ya ini saya kutip dari berita, ada tentang informasi tentang COVID yang ada di Bali. Jadi ada sebanyak 227 orang, itu 180 orang melalui transmisi lokal, 45 PPDN dan 2 PPLN, sembuh sebanyak 279, dan jadi dari 20 itu dan 8 orang meninggal dunia. Jumlah kasus secara kumulatif terkonfirmasi ada 37.304 orang, sembuh 34.810 orang, jadi sembuhnya itu 93,31%, dan meninggal dunia itu sebanyak 2,79%, yaitu sekitar 1.041 orang, dan kasus aktif per hari ini menjadi 1.453 orang, jadi 3,90%. Jadi ini saudara sekalian, setelah KKN, tolong dijaga protokol kesehatan, karena ini memang sangat membahayakan dan sangat menghantui kita. Antara kita tidak bisa lihat, tetapi kenyataannya memang demikian. Jadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya minta saudara sangat harus berhati-hati. Saudara sekalian, peserta KKN yang saya hormati, sekali lagi saya mohon nanti dalam kegiatan ber-KKN, saudara harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang baik, tapi karena teledor, karena kita kurang berhati-hati, justru ini menjadi bumerang. Jadi itu tentang pendahuluan kenapa KKN ini perlu dilakukan. Nah, kalau saya tanya saudara sekalian, kenapa harus mahasiswa yang melakukan KKN?
Karena salah satu tujuan pokok kuliah kerja nyata adalah supaya mahasiswa belajar dari pengalaman menjadi problem solver. Jadi belajar itu, kalau kita berbicara masalah belajar, itu pasti ada knowledge, ada hard skill, ada soft skill. Kalau kita hanya belajar di kelas saja, itu seperti kuda yang berisi kaca, itu hanya ke depan, tidak pernah noleh-noleh kemana, tidak sempat bergaul kemana. Jadi pengetahuannya mono, seperti mono, dan hanya bersifat teoritis. Nah, inilah kesempatan saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, untuk mengkolaborasikan antara pengetahuan dengan hard skill, bagaimana implementasinya tentang teori-teori yang Anda dapatkan. Jadi kenapa harus mahasiswa? Tujuan pokok adalah mahasiswa belajar dari pengalaman, sehingga diharapkan mahasiswa memang betul-betul menjadi problem solver. Jadi tentunya dalam proses ber-KKN itu mahasiswa tidak saja mendapat pembimbing dari dosen, tetapi juga mendapat bimbingan dan sokongan moral dari tim pelaksana KKN, dari dosen pembimbing lapangan, dari perangkat desa. Itu akan tetap beliau itu akan membimbing Anda, dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan dinas atau instansi. Jadi banyak pembimbing, sehingga diyakini bahwa apa yang mahasiswa lakukan nanti itu tepat sasaran dan bisa dilaksanakan secara baik. Mahasiswa diberikan kesempatan merasakan tantangan masalah. Ini juga kenapa mahasiswa diterjunkan, supaya mahasiswa dapat merasakan tantangan masalah pembangunan desa secara menyeluruh, dan mahasiswa diharapkan bisa belajar berpikir interdisipliner dan lintas sektoral. Jadi mahasiswa katakanlah yang dari jurusan ekonomi, ini tidak hanya bisa melihat permasalahan dalam hal ekonomi saja, tetapi bagaimana bisa melihat juga dalam hal lain, apa itu dalam hal kesehatannya, apa itu dalam hal pembangunannya, dan yang lainnya. Sehingga kegiatan mahasiswa tidak terbatas pada bidang ilmunya. Jadi misalnya mahasiswa yang dari jurusan sastra Inggris tidak hanya tahu tentang ilmu bahasa Inggris saja di lapangan ini. Bagaimana membuat kreativitas masyarakat supaya bisa secara ekonomis kesejahteraannya bisa meningkat. Nah, di sana itu dengan bergaul dengan mahasiswa dari prodi lain, itu mahasiswa yang dari jurusan lain, dari misalnya dari bahasa, itu bisa menerima ilmu di lain, dari luar dari bahasa itu sendiri. Jadi mahasiswa bebas untuk memecahkan semua problem yang dihadapi di desa. Saudara sekalian, jadi begitu pentingnya, artinya dari sisi pendidikan, mahasiswa diharapkan bisa mendapatkan pengalaman, dan tentunya pengalaman ini sangat berguna untuk peningkatan kualitas mahasiswa itu sendiri. Saudara sekalian, selanjutnya saya akan sampaikan, kalau tadi kan judul makalah ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Tapi apa itu sebenarnya yang dimaksud? Saya juga kiranya perlu memaparkan istilah-istilah yang dipakai di dalam pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan ini. Pertama, ada kata pemberdayaan. Ya, barangkali
saudara mahasiswa, saya mengerti. Tapi apa itu ketika ditanya, ya saya ngerti tapi tidak bisa menyampaikan. Itu berarti sama dengan tidak mengerti. Nah ini makanya perlu saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan itu adalah membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment. Empowerment itu bahasa Inggrisnya. Ya, apa itu empowerment? So to give power to authority to. Yang berarti memberi kecakapan atau kemampuan. Itu dasar dari makna dari pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memperbaiki situasi dan kondisi keuangan diri sendiri. Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan sekali lagi adalah proses pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memperbaiki situasi dan kondisi keuangan diri sendiri. Jadi di sini saya tekankan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Itu sangat terkait dengan pendidikan. Nah, itu istilah kalau kita memaknai kata pemberdayaan. Kemudian pendidikan itu adalah sebagai berikut. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Karena dengan berpendidikan terciptalah manusia yang berkualitas, berintelektual, terhindar dari kebodohan, merasa rugi karena pendidikan memerlukan biaya. Tidak ada waktu untuk menjalani pendidikan. Lebih baik bekerja karena bekerja menghasilkan uang. Itu merasa rugi. Jadi harus ada pendidikan supaya manusia itu menjadi lebih berkualitas. Jadi itu sebenarnya dasar daripada pendidikan. Dengan berpendidikan tercipta manusia yang berkualitas, berintelektual, dan terhindar dari kebodohan. Negara juga telah mengatur hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidupnya. Jadi ada pemberdayaan, ada pendidikan. Itu kata kunci dalam makalah ini. Kalau ngomong atau membicarakan masalah pendidikan, kita mengenal ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Sebelumnya saya mengira bahwa pendidikan non formal itu sama dengan pendidikan informal. Tapi setelah saya baca ternyata ada bedanya. Saudara sekalian, yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jadi sekolah-sekolah itu termasuk pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah itu pendidikan formal. Pendidikan non formal itu pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Jadi di luar, tidak seperti pendidikan yang dilaksanakan di kelas-kelas yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, apa bedanya dengan pendidikan informal? Kalau pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Nah, hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, mudah-mudahan itu jadi latar belakang perlunya dilaksanakan KKN itu dipahami, sehingga nanti ketika nanti
melaksanakan KKN sudah dijiwai apa yang harus dilakukan. Berikutnya saya akan sampaikan tentang tujuan KKN. Yang pertama adalah meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat. Jadi saya ulangi, meningkatkan empati dan kepedulian terhadap masyarakat. Saudara tahu enggak? Kepedulian itu adalah akar kebenaran. Karena dengan peduli kita tahu masalah, dengan tahu masalah kita bisa membantu. Yang kedua, menerapkan iptex secara teamwork dan interdisipliner. Ini tujuannya. Menerapkan iptex, jadi ilmu pengetahuan teknologi dan seni, itu yang didapat oleh mahasiswa di kuliah-kuliah formal, di kelas, itu secara teamwork itu dan interdisipliner itu dapat diterapkan sehingga mahasiswa dari prodi yang berbeda-beda bisa saling isi dalam kesempatan itu. Jadi itu tujuannya. Yang ketiga, tujuan daripada KKN adalah menanamkan nilai kepribadian, menanamkan nilai keuletan, nilai etos kerja dan tanggung jawab, menanamkan nilai kemandirian, menanamkan nilai kepemimpinan, dan nilai kewirausahaan. Jadi Anda bisa lihat manfaat yang didapatkan itu. Anda menjadi nanti tujuannya supaya Anda mempunyai etos kerja yang baik, supaya Anda ulet dalam melaksanakan sesuatu. Jadi dengan ber-KKN Anda diharapkan Anda mempunyai tanggung jawab yang tinggi nanti. Bisa mandiri dan bisa memimpin dan bisa berwirausaha. Lalu tujuan yang keempat adalah saudara sekalian, menanamkan jiwa peneliti sejak dini. Jadi saudara diharapkan nanti bisa mulai dari sini kita bisa ini yang perlu diteliti. Tentang begininya, tentang budayanya, tentang ekonominya. Itu jadi menanamkan jiwa peneliti sejak dini. Eksploratif dan analitik. B, mendorong learning community dan learning society. Jadi ada mendorong supaya ada komunitas pembelajaran dan masyarakat belajar. Kemudian 5, tujuannya adalah kontribusi nasional melalui aktivitas yang bisa memecahkan permasalahan di tengah masyarakat. Dan sekarang pada saat ini karena topik temanya pandemi COVID, diharapkan mahasiswa bisa menguatkan kesehatan masyarakat. Lalu berikutnya adalah sebagai sarana tidak langsung dalam promosi dan branding institusi. Dengan dilihatnya saudara ber-KKN, masyarakat akan mengenal bahwa inilah mahasiswa Warmadewa yang luar biasa hebatnya dalam bekerja ataupun ber-KKN. Jadi sebagai branding institusi. Lalu kalau dilihat manfaatnya, manfaat KKN adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mempunyai pengalaman, pendewasaan pola pikir, lalu pembentukan sikap dan kepedulian, peningkatan keterampilan mahasiswa sebagai inovator, motivator, dan problem solver sebagai kader pembangunan. Lalu nomor 2, masyarakat
itu mitra atau instansi terhadap ini memberikan bantuan pemikiran, peningkatan kemampuan dalam memecahkan masalah, pembaruan dalam pemberdayaan daerah, pembentukan kader pemberdayaan. Jadi ini yang manfaat yang kedua. Jadi mahasiswa bisa memberikan pemikiran sebagai problem solver dan sebagai kader pemberdayaan. Lalu jadi kalau dilihat dari manfaatnya itu terhadap mahasiswa sebagai berikut. Jadi pengalaman. Yang kedua, masyarakat itu mendapat bantuan pemikiran, peningkatan kemampuan dalam memecahkan masalah, pembaruan dalam pemberdayaan daerah. Lalu bagi perguruan tinggi, pengembangan ilmu lebih terarah. Jadi sehingga sesuai dengan kurikulum. Lalu dengan ber-KKN, perguruan tinggi dapat meningkatkan kerjasama. Perguruan tinggi dapat mengembangkan iptek dalam penyelesaian masalah. Itu manfaat yang bisa diraih. Kemudian saya juga memaparkan saudara sekalian tentang prinsip-prinsip pemberdayaan. Ada beberapa prinsip, yaitu penyadaran, lalu pendidikan dan pelatihan, pengorganisasian dan konstruksi, lalu pengembangan kekuatan dan inovasi, dan pendinamikaan. Lalu pendidikan non formal. Jadi prinsip-prinsipnya adalah satu, penyadaran. Jadi dibangunkan kesadarannya bahwa masyarakat mereka tidak memiliki sikap ketergantungan kepada siapapun karena memiliki masa depan yang cerah untuk hidup lebih baik dan sejahtera. Jadi disadarkan masyarakat itu bahwa masyarakat memiliki sikap yang tidak ketergantungan, ya, mempunyai masa depan yang cerah. Lalu pendidikan dan pelatihan. Bukan hanya belajar membaca dan menulis saja yang dimaksud dengan pendidikan, tetapi juga keterampilan-keterampilan bertani, rumah tangga, industri, dan yang lainnya. Lalu pengorganisasian dan konstruksi, masyarakat harus diorganisir dan dikonstruksi agar mereka memiliki kekuatan dan keterampilan. Pengembangan kekuatan dan inovasi, diyakinkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan. Sedangkan pendinamikaan, masyarakat itu sendiri yang membuat dan melaksanakan programnya. Pendidikan non formal itu pendidikan di luar formal. Nah, itu harus disadarkan. Itulah prinsip-prinsip pemberdayaan yang harus dipegang. Lalu apa kira-kira program yang dilakukan? Ya, berikut mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Program yang dilaksanakan tiap perguruan tinggi berbeda-beda, bergantung pada disiplin ilmu yang terkait serta kebutuhan masyarakat setempat. Ya, jadi dalam hal ini di samping karena disiplin ilmunya berbeda, tapi juga sangat bergantung pada kebutuhan masyarakat setempat. Lalu program yang dibuat dapat terbagi menjadi program umum seperti peningkatan hari besar, pemberdayaan masyarakat, dan program khusus yang terkait dengan tema KKN. Terkait dengan pandemi COVID-19, program yang dilakukan harus disesuaikan. Lalu kalau saya tanya saudara sekalian, kalau kita berbicara masalah pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, ya pendidikan apa yang diberdayakan? Nah, tentunya ini harus survei, observasi di lapangan. Jangan sampai kita mencanangkan pendidikan non formal, padahal di sana masyarakat sudah tidak perlu.
Lalu juga pesertanya harus dicek, diketahui siapa saja pesertanya. Lalu siapa yang melakukan pendidikan itu? Apa kita perlu mencari guru khusus atau yang lainnya? Lalu bagaimana caranya melaksanakan itu? Nah, inilah yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dirembukan, dicarikan solusi, dicarikan jalan supaya apa yang diprogram. Jadi kesimpulannya harus ada program dulu. Lalu kalau kita berbicara masalah pendidikan, oke, sudah dicanangkan. Berapa durasi waktu yang diberikan? Nah, sistem evaluasinya sudah berhasil kita melakukan pendidikan itu, kayak apa? Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi itu yang perlu saudara-saudara cermati. Nah, saudara sekalian, dalam kita melakukan sesuatu atau melakukan apapun, itu tentunya ada aturan. Lalu ada etika yang harus kita kuasai, yang harus kita laksanakan. Tapi mari kita simak dulu apa sih etika itu. Etika menurut bahasa Yunani kuno itu berarti asalnya adalah etikos, itu berarti timbul dari kebiasaan. Adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika pergaulan atau tata krama pergaulan adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia di masyarakat setempat. Jadi saudara sekalian, nanti jangan saudara ujug-ujug langsung ke lapangan, saudara tidak punya etika. Saya dari Warmadewa yang langsung saya mau buat program dan lain sebagainya, tanpa ada basa-basi, tanpa ada rasa hormat, tanpa ada sopan santun, itu bisa-bisa Anda akan diusir oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, maka saya perlu saya share pengalaman ketika saya membimbing KKN di Desa Batuan. Itu Bapak Kepala Desa sangat kagum dengan kelompok, karena pada saat itu di Desa Batuan ada beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas, termasuk waktu itu yang ber-KKN di sana adalah mahasiswa dari Universitas Udayana, mahasiswa dari Stikom, mahasiswa dari Universitas apa itu saya lupa, dan mahasiswa dari Universitas Warmadewa. Saya bangga sekali pada saat itu karena Bapak Kepala Desa berkali-kali menyampaikan bahwa terima kasih karena apa? Mahasiswa Warmadewa yang ber-KKN di sana sangat memiliki etika, sangat santun katanya. Ketika disuruh kumpul oleh Bapak Kepala Desa, kalau mahasiswa lain itu mereka mengatakan, kok jam segini disuruh kumpul, langsung begitu. Tapi mahasiswa Warmadewa, oke Pak, nanti kami akan koordinasi dengan teman-teman, kami tentunya akan siap untuk datang. Nah, begitu jawabannya. Kalaupun harus menolak, dia sangat santun. Dan selalu membuat program yang tidak muluk-muluk. Jadi tepat waktu, kemudian programnya sederhana tetapi terlaksana. Bahkan saya malu di sana pada saat itu, Pak Kepala Desa membandingkan dengan universitas lain, mahasiswa dari universitas lain. Tapi saya tidak sebutkan di sini. Tapi begitulah. Oleh karenanya saya minta nanti mahasiswa yang dari Warmadewa juga mempunyai etika moral yang sangat baik. Karena itu akan membawa nama alma mater kita, nama Universitas Warmadewa. Saudara sekalian, menurut Magnus Suseno,
itu ada 3 norma umum tingkah laku manusia. Jadi norma sopan santun, lalu ada norma hukum, lalu ada norma moral. Jadi sopan santun tidak perlu saya sampaikan bahwa jadi Anda harus santun, sopan, gimana berbicara, bagaimana menyapa, bagaimana bergaul. Anda itu sudah dewasa harus tahu bahwa sopan santun itu sangat penting dalam pergaulan. Kalau norma hukum itu adalah norma yang berlaku di suatu negara untuk mengatur masalah perdata atau pidana. Sedangkan norma moral adalah norma yang tingkat keberlakuannya bersifat universal. Sudah lintas bangsa dan negara. Contohnya, kalau penganiayaan terhadap anak, itu dimanapun dianggap tidak baik. Itu tidak bermoral. Jadi berikut juga saya akan sampaikan prinsip pergaulan di lokasi nanti dalam ber-KKN ya. Yang pertama, rukun. Prinsip rukun atau kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, saling menghormati, dan dalam suasana tenang dan sepakat. Kemudian hormat. Prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang dalam setiap berbicara dan membawa diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain. Kalau Anda ingin dihargai orang lain, hargailah orang lain itu sendiri dulu, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Kemudian moral, kesusilaan dalam pergaulan sosial merupakan pencerminan nilai budi pekerti atau insan kamil atau hati nurani orang yang bersangkutan. Keindahan, keserasian dalam pergaulan sosial juga dituntut untuk bersikap indah dan serasi yang meliputi pergaulan, penampilan, kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Jadi itu kiranya yang perlu dicermati. Jadi di samping saudara sudah paham bahwa kenapa mahasiswa perlu ber-KKN, tadi sudah saya paparkan, tolong dipahami, dicermati. Kemudian kenapa harus mahasiswa yang ber-KKN juga harus dipahami. Lalu bagaimana cara membuat program, barangkali pemakalah lain sudah menyampaikan, tetapi saya menggarisbawahi caranya seperti itu yang tadi saya sampaikan. Jadi harus ada observasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan itu juga harus dilihat pendidikan apa yang perlu disampaikan. Dan dalam hal proses ber-KKN sekali lagi saya tekankan bahwa saudara harus mempunyai moralitas yang tinggi, santun dan rukun dalam hal ber-KKN. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan pada kesempatan ini izinkan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hal penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.